Seven Warlord of the Sea, atau yang lebih kita kenal sebagai Shichibukai, merupakan sebuah sistem kekuatan yang ada dalam cerita One Piece. Shichibukai berisikan para bajak laut yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Mereka adalah bajak laut terpilih yang diberi kebebasan untuk melakukan apapun. Namun, sebagai gantinya, mereka harus menuruti perintah dari pemerintah dunia jika kekuatan mereka dibutuhkan. Shichibukai dipilih berdasarkan kekuatan dan popularitas yang dimiliki oleh seorang bajak laut. Namun, di alur cerita yang sekarang, sistem Shichibukai sudah resmi dibubarkan dan mereka pun diburu oleh angkatan laut untuk ditangkap. Sejauh ini, ada 12 bajak laut yang diketahui pernah menjadi bagian dari Shichibukai. Dan dalam video kali ini, Anime Multiverse akan membahas peringkat dari semua anggota Shichibukai dari yang terlemah hingga yang terkuat. Kita mulai dengan posisi yang paling lemah. Ada Buggy. Setelah perang besar Marineford selesai, Buggy langsung diangkat sebagai salah satu dari Shichibukai. Hal ini tentu saja mengagetkan banyak pihak, termasuk dengan Buggy sendiri. Alasan utama pemerintah dunia mengangkat Buggy sebagai Shichibukai adalah karena dia pernah berlayar di kapal Roger. Selain itu, Buggy juga dianggap sebagai bajak laut yang kuat karena dia memiliki banyak pengikut. Dari semua anggota Shichibukai yang sudah terungkap, rasanya kalau kita melihat dari segi kekuatan, Buggy adalah karakter yang paling lemah. Namun, karena dia memiliki keberuntungan yang tak ada habisnya, setelah sistem Shichibukai dibubarkan, Buggy diangkat sebagai salah satu kaisar lautan. Selain karena dia beruntung, Buggy juga dianggap sebagai pemimpin dari organisasi kriminal Cross Guild. Kemudian di posisi 11 ada Edward Weevil. Salah satu karakter yang kemunculannya mengejutkan banyak pihak ini merupakan salah satu anggota dari Shichibukai. Ketika pertama kali diperkenalkan, Weevil bersama ibunya yaitu Miss Bakin. Pada saat itu, Miss Bakin mengatakan jika Weevil merupakan anak dari Shirohige. Selain itu, Weevil juga memiliki senjata yang terlihat seperti Murakumogiri. Tetapi nasibnya tak begitu bagus. Setelah sistem Shichibukai dibubarkan, dia diburu oleh angkatan laut dan berhasil ditangkap oleh Ryokugyu. Kita lanjut ke posisi 10. Ada Hanafuda. Sistem Shichibukai sudah dibentuk sejak awal era besar bajak laut dan dalam manga One Piece volume 111, salah satu anggota Shichibukai awal diperkenalkan. Dia adalah Hanafuda, salah satu anggota dari bajak laut Peace. Dia merupakan salah satu orang kepercayaan dari Kaido. Hanafuda adalah Shichibukai yang dikalahkan oleh Ace ketika dia sedang menjalankan tugas dari Kaido, yaitu untuk mencari buah iblis. Selain itu, Hanafuda juga merupakan ayah dari Ulti dan Pejuan. Hingga sekarang, Hanafuda merupakan satu-satunya anggota Shichibukai yang diceritakan mati. Kemudian di posisi ke-9 ada Gekko Moria. Gekko Moria merupakan Shichibukai kedua yang berhasil dikalahkan oleh Luffy. Dia merupakan penguasa Thriller Bark ketika dia masih dianggap sebagai rookie. Moria adalah bajak laut pemberani. Dia pernah bentrok dengan Kaido di Wano, walaupun pada akhirnya Moria dan seluruh krunya berhasil dikalahkan. Moria merupakan pengguna buah iblis Kage Kage no Mi. Berkat kemampuan dari buah iblis ini, Moria berhasil memiliki banyak pasukan zombie. Selain itu, dia juga mampu memaksimalkan kekuatan buah iblisnya. Namun, dia berhasil dikalahkan oleh Luffy di arc Thriller Bark. Tetapi, nasibnya tak seperti Crocodile. Moria tidak dikeluarkan dari Shichibukai. Dia juga ikut bertarung di perang Marineford. Dan di alur cerita yang sekarang,
nasib Moria belum diketahui setelah dia mengunjungi Hachinosu. Kemudian di posisi 8 ada Jinbei, satu-satunya anggota Shichibukai yang berasal dari ras manusia ikan ini, merupakan salah satu petarung terkuat di bajak laut topi jerami. Sebelum menjadi seorang Shichibukai, Jinbei pernah bergabung dengan bajak laut Shirohige. Dia adalah petarung yang sangat kuat, daya tahan tubuhnya begitu luar biasa. Jinbei bisa bertarung selama 5 hari tanpa henti. Hal ini terjadi ketika dia harus menghadapi Ace. Jinbei merupakan ahli bela diri manusia ikan. Dia juga mampu menggunakan haki dengan sangat baik. Jika kita membandingkan kekuatan dari para Shichibukai, kita bisa melihat perbandingannya di Perang Besar Marineford. Jinbei bisa mengatasi kekuatan dari Gekko Moria, tetapi dia masih bisa dijatuhkan dengan mudah oleh Mihawk. Hal inilah yang membuat Mimin menempatkan Jinbei di posisi 8. Di posisi ke-7, Boa Hancock. Hancock merupakan satu-satunya anggota Shichibukai wanita yang pernah ada. Hancock adalah ratu dari Amazon Lily di era yang sekarang. Kekuatannya tak bisa diremehkan. Hancock memiliki kekuatan dari buah iblis Mero Meronomi. Selain itu, dia juga merupakan pengguna ketiga jenis haki. Walaupun hingga sekarang Oda Sensei masih belum terlalu banyak menunjukkan kemampuan yang Hancock miliki. Tetapi pada perang Marineford, ada hal unik yang Hancock perlihatkan. Kekuatan buah iblisnya mampu membuat senjata smoker berubah menjadi batu biasa. Padahal JT merupakan senjata yang terbuat dari batu laut. Setelah sistem Shichibukai dibubarkan, Hancock memiliki bounty sebesar 1.659.000.000 berry. Hal ini dikarenakan kekuatan yang Hancock miliki dianggap sebagai ancaman yang cukup besar. Kemudian di posisi ke-6 ada Sir Crocodile. Crocodile adalah Shichibukai pertama yang berhasil Luffy kalahkan. Dia bukanlah karakter yang lemah. Satu-satunya alasan mengapa Crocodile bisa kalah dari Luffy adalah karena Luffy merupakan karakter utama dalam ceritanya. Crocodile merupakan pemakan buah iblis bertipe Logia, Suna Sunanomi. Dia juga mampu memaksimalkan kekuatan buah iblisnya. Dan sejauh ini, Crocodile belum pernah diperlihatkan menggunakan haki. Setelah Arc Alabasta, Crocodile kembali muncul di Arc Impel Down. Dia ikut keluar dari penjara tersebut dan ikut bertarung di Perang Marineford. Crocodile menjadi salah satu pusat perhatian. Dia bertarung dengan beberapa karakter kuat seperti Doflamingo, Mihawk, dan Akainu. Selain itu, Crocodile juga membatalkan eksekusi Ace sekali. Berkat peran besarnya ini, Crocodile kembali menarik perhatian dari pihak pemerintah dunia. Setelah perang berakhir, Crocodile kembali berlayar di lautan dan membentuk Cross Guild bersama Buggy dan juga Mihawk. Di posisi kelima ada Don Quixote Doflamingo. Doflamingo adalah anggota Shichibukai yang memiliki hubungan paling dekat dengan pemerintah dunia. Hal ini dikarenakan dia merupakan mantan Tenryubito. Doflamingo memiliki kelompok yang cukup berbahaya. Ketika dia diangkat menjadi Shichibukai, Doflamingo sudah menguasai Dressrosa. Dia adalah petarung yang sangat kuat. Doffy merupakan pengguna dari buah iblis Ito Itonomi. Doffy juga adalah karakter pertama yang dikonfirmasi sudah mampu membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Selain itu, Doffy juga merupakan pengguna semua jenis haki. Bahkan, Doffy sudah membangkitkan Haoshoku hakinya
sejak dia masih kecil. Doflamingo adalah bajak laut yang sangat terkenal di dunia bawah. Dia juga memiliki banyak relasi dengan karakter-karakter kuat lainnya. Namun, Doflamingo berhasil dikalahkan ketika Luffy mengunjungi Dressrosa. Dan sejak saat itu, Don Quixote Doflamingo resmi keluar dari Shichibukai dan dia dipenjara di Impel Down. Di posisi keempat, Trafalgar di Waterloo. Law merupakan salah satu dari supernova. Dia juga satu-satunya supernova yang pernah menjadi Shichibukai. Law adalah pengguna buah iblis Ope-Ope-no-Mi. Dia sudah mampu membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Selain itu, Law juga mampu menggunakan haki dengan cukup baik. Keunggulan lain yang Law miliki adalah dia merupakan karakter yang cukup pintar. Law diangkat menjadi Shichibukai setelah insiden Rocky Port. Dia membawa 100 jantung bajak laut ke pihak Angkatan Laut. Setelah Timeskip, dia menjalin aliansi dengan Luffy. Law mengalami banyak sekali peningkatan kekuatan, apalagi ketika perang Onigashima. Walaupun dia harus bekerja sama dengan Kid, Law adalah orang yang mampu mengalahkan Big Mom. Berkat semua kemampuan yang dia miliki, Trafalgar Law menjadi salah satu Shichibukai terkuat yang pernah ada. Di posisi ketiga, Bartholomew Kuma. Kuma merupakan anggota dari pasukan revolusi. Dia juga pernah menjadi salah satu dari Shichibukai. Kuma memiliki kekuatan buah iblis Nikkyu Nikkyu no Mi. Dia adalah orang yang sangat kuat. Daya tahan tubuhnya juga sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan dia merupakan keturunan dari ras Buccaneer. Kekuatan yang dimiliki oleh Kuma bisa kita lihat ketika dia masih muda. Kuma mampu menghancurkan sebuah istana dengan mudahnya. Kemudian, Kuma juga bisa menghindari semua serangan senjata dengan telapak tangannya. Bahkan, ketika Kuma mengunjungi Thriller Bark, level kekuatannya jauh di atas bajak laut topi jerami. Sayangnya, Kuma harus mengorbankan dirinya sendiri untuk diubah menjadi cyborg. Jika saja kesadaran Kuma kembali normal, dia akan menjadi ancaman besar bagi siapapun. Kemudian di posisi yang kedua ada Dracul Mihawk. Mihawk adalah bajak laut yang bergabung dengan Shichibukai cukup lama. Dia dikenal sebagai orang yang mampu menandingi kekuatan dari Shanks, dan di era yang sekarang, Mihawk adalah pemegang title ahli pedang terkuat di dunia. Kemungkinan besar sejak Mihawk menjadi bajak laut, dia tak pernah memiliki kru. Mihawk berlayar di lautan seorang diri. Jika saja dia memiliki kru dan juga wilayah kekuasaan, mungkin saja Mihawk diangkat menjadi salah satu dari kaisar lautan. Namun, dia lebih memilih berlayar sendirian. Hal ini dikarenakan Mihawk menginginkan kehidupan yang tenang dan damai. Dia tak menyukai keributan. Mihawk juga tak memiliki ambisi untuk mendapatkan One Piece. Salah satu alasan Mihawk bergabung dengan Shichibukai juga adalah karena hal ini. Dia sudah tak mau berurusan dengan angkatan laut. Namun, setelah sistem Shichibukai dibubarkan, Mihawk bergabung dengan Cross Guild. Dan hal ini membuat Mihawk harus kembali berurusan dengan angkatan laut. Dan di posisi yang pertama, dan tentu saja yang terkuat, ada Marshall D. Teach. Kurohige Teach adalah Shichibukai yang sangat unik. Ketika dia diangkat menjadi Oka Shichibukai, Teach tak memiliki bounty. Bahkan, dialah satu-satunya Shichibukai yang tak dipilih langsung, melainkan mengajukan dirinya sendiri. Setelah dia diterima, Teach hanya memanfaatkan posisinya untuk membobol Impel Down. Dia menjadi Shichibukai tak terlalu lama.
Teach keluar dari sistem tersebut setelah Perang Besar Marineford. Di alur cerita yang sekarang, jika kita membandingkan kekuatan dari semua mantan Shichibukai, rasanya Teach adalah yang terkuat. Sekarang, dia menjadi seorang Yonko. Teach juga mampu mengalahkan mantan Shichibukai lainnya dengan sangat mudah, seperti ketika dia mengalahkan Hancock dan juga Lau. Sejauh ini, Kurohige Teach adalah bajak laut terkuat yang pernah menjadi Shichibukai dalam cerita One Piece. Nah, itulah urutan kekuatan dari semua anggota Shichibukai yang sudah terungkap dalam cerita One Piece. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.